Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan bahas dari turnamen title Tuesday Early September yang berlangsung tadi malam. Dan kita akan bahas partai dari pecatur top dunia Daniel Dubov, pecatur dari Rusia, berhadapan dengan Bharat Subramanian, pecatur dengan gelar Grandmaster juga dari India. Ini usianya masih muda ya. Dan ya saya pernah berhadapan dengan Bharat Subramanian di turnamen Barcelona Open ya, Ciutat de Barcelona. Dan waktu itu dia belum Grandmaster. Sekarang jadi salah satu pecatur junior yang terbaik di India. Dan teman-teman, seperti biasa, kalau kita tampilkan permainan Daniel Dubov, pasti ada brilian. Dan kalian harus terus tonton sampai habis. Dan jangan di skip iklan ya kalau nonton RL Chess. Karena YouTube RL Chess selalu mendukung pengembangan catur di Indonesia dengan memberikan sebagian besar AdSense-nya untuk jadi sponsor Liga Catur Junior. Yes teman-teman, Daniel Dubov memulai dengan buah putih dengan langkah E4. Kemudian hitam C5 ya. Wah ini agak lambat nih. Kemudian putih kuda ke petak F3. Nah ini harus disetting dulu. Kemudian hitam menjalankan langkah E6. Kemudian putih D4, Sicilian defense, memukul pion D4, kuda pukul pion D4, dan kemudian A6. Ada yang tahu ini pembukaan apa? Ya, putih kemudian melanjutkan dengan jalan bishop ke petak D3, gajah ke petak D3. Ini merupakan Sicilian defense, variasikan. Kemudian hitam menjalankan dengan kuda ke petak F6 dan putih lanjutkan dengan rokade. Kemudian hitam menteri ke petak C7 dengan tujuan ini ya, diagonal petak C7 sampai H2, mencegah pion E5. Nah, ya karena hitam udah mencegah pion E5 berarti tahu ya kira-kira kemana putih akan menyerang. Yes, dengan memplot gajah di petak D3, diagonal sampai petak H7, putih lanjutkan dengan jalan menteri E2. Tujuannya ya E5 ini, petak center. Hitam melanjutkan dengan jawaban D6, ya, saling jawab, mencegah E5. Kemudian putih C4, memperkuat penguasaan pada petak D5 sekaligus mencegah langkah B5. Kemudian hitam gajah E7, putih kuda C3, hitam kuda B ke petak D7, putih B3. Ya, jadi gajahnya bukan diplot di sini tapi diplot di petak B2. Kemudian rokade pendek, putih gajah ke petak B2. Kemudian hitam melanjutkan dengan jalan B6. Kemudian putih benteng A ke petak D1, hitam gajah B7, putih gajah ke petak B1 menarik gajah terang. Lihat ya. Ini udah ada bahaya dong tanda-tandanya ya. Nah, di sini Bharat Subramanian harusnya sudah menyiapkan pelampung ya, karena bahaya ini. Karena bakal ditenggelamin kapalnya. Kemudian hitam benteng F ke petak E8 dan putih lanjutkan serangan dengan F4. Hitam gajah F8, putih geser dulu raja H1, hitam G6, putih lanjutkan dengan kuda F3 dengan tujuan E5, kemudian hitam benteng A ke petak D8. Apakah ini saat yang tepat untuk mendobrak pertahanan? Putih mendorong E5, boom, kuda ke petak H5. Tapi sebenarnya langkah E5 kenapa menurun ya? Nah, sebenarnya fine-fine aja sih. Nah, tapi seharusnya langkah lebih akurat di sini bukan kuda ke petak H5, tapi seharusnya hitam bisa memiliki sedikit keunggulan dengan memukul pion petak E5, kemudian apabila dipukul balik dengan pion F, maka kuda G4. Ya, kemudian apabila di sini let's say kuda ke petak E5 ya kuda makan E5 ya, atau dijaga dengan benteng D ke petak E1, maka bishop makan F3 mendapatkan petak E5. Nah, sayangnya Bharat Subramanian ya, karena ini formatnya catur 3 menit dengan bonus waktu 1 detik ya teman-teman ya, dan dilakukan secara daring, jadi dia taktis kuda H5 dan ini merupakan langkah yang salah. Apa langkah yang tepat untuk putih di posisi ini? Coba kalkulasi dan pause videonya teman-teman dan mikir beberapa langkah ke depan, kalian akan menemukan langkah brilian seperti yang dimainkan oleh Daniel Dubov, memukul pion D6. Ya, walaupun di sini dianggap melewatkan taktik ya, tapi lihatlah ya, ini kalau praktiknya pasti akan memukul pion D6 dan kemudian gajah E4. Boom. Ya, dia kasih pion F4. Hitam tidak mau makan. Apabila kuda makan pion F4, maka menteri bisa dilanjutkan dengan menteri ke petak C2 atau D2 ya. Ini mungkin.
Nah, tapi karena ini 3 menit sih, jadi takut ya di sini. Karena takut menteri D2 atau menteri ke petak C2, tapi seharusnya fine-fine aja gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahayanya. Kemudian hitam balik lagi dengan gajah F8. Dia tidak melihat langkah kuda F4. Dan kemudian putih lanjutkan dengan gajah makan B7, menteri B7. Dan kemudian putih kuda E4. Ya, lihat menghidupkan diagonal gajahnya. Dan kemudian hitam menteri ke petak C7. Kayaknya banyak takutnya sih ya. Dapat pion gak berani juga. Nah, tapi apakah bahaya kalau memukul pion petak F4? Nah, kalau sekarang bahaya ya. Kenapa? Karena bahaya dari kuda F4 juga terjadi di langkah berikutnya. Tanpa memukul pion C4 juga, tanpa memukul pion F4 juga bahaya dengan menteri ke petak C7. Kemudian Daniel Dubov mainkan langkah G4. Kemudian hitam memukul pion F4 dan boom, benteng makan D7. Jadi setiap memukul pion F4, karena gajahnya sudah aktif, diagonalnya bahaya banget. Memukul petak D7 adalah kuncinya. Yes, karena kalau dilanjutkan dengan let's say menteri makan D7, maka fork dengan kuda ke petak F6 dan kemudian bunyi cek lagi. Ya, pukul pakai benteng juga kuda ke petak F6, raja ke petak A8 dan boom. Dapatkan queen. Sama di sebelumnya juga kalau misalkan tanpa G4 ya, dia memukul sini. Nah, ada jawaban benteng D7 juga. Sama hasilnya. Nah, kemudian menteri C7 G4 makan dan boom, gajah ke petak ke-7 dan boom. Dan kemudian ya ini udah kalah ya. Kuda FG5 udah kalah 1 perwira, makan F7. Benteng C8, kuda F6 dimakan lagi, kuda H6 dan makan, udah unggul 1 perwira. Menyerah karena kalau dilanjutkan dengan skakmat gajah makan pion E5. Oke. Ya mungkin tadi beberapa langkahnya dari Daniel Dubov di sini akurasinya juga 88,2%, lawannya 77,3%. Saya mau bilang memang langkahnya tadi ya ada salahnya juga, tapi kalau dalam practical gamenya ini sulit ya untuk hitam, kayak psikologisnya juga berani untuk memainkan langkah kuda ke petak F4. Nah, jadi partai Daniel Dubov ini selalu menarik untuk dilihat karena ya menyajikan nyali juga gitu, guys. Dan akhirnya ya secara praktek juga hitam juga ngeri-ngeri sedap ya. Dibutuhkan keberanian dan kalkulasi yang akurat untuk melawan Daniel Dubov. Kira-kira kayak gitulah. Dan kalau nggak berani, ujungnya ya ada langkah brilian kayak tadi lagi, guys. Oke. Ini aku rekam subuh-subuh, guys. Selamat menikmati permainan Daniel Dubov. Gimana menurut kalian permainannya? Dan akhirnya dia finish ya masuk 10 besar sih ya. 9 dari 11 babak. Ya, juaranya adalah Ian Nepomniachtchi bersama dengan Alexis Sarana, pecatur dari Serbia. Ini dia resultnya. Ya, Sarana ya lebih unggul dalam Solkov sepertinya. Kemudian Ian Nepomniachtchi, Jeffrey Siong peringkat ketiga. Dan bahkan ada Magnus Carlsen, Fuga Rasulov, kemudian David Anton Gujaro. Dimana Daniel Dubov nih di peringkat 11 dia ya, cukup tinggi. Gimana komentar kalian, guys? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ini menarik banget untuk dijadikan puzzle atau latihan taktik tadi ya posisinya. Karena tema-tema seperti itu, diagonal itu akan selalu bisa kita lakukan dalam permainan catur, guys. Ciao, kita ketemu di video berikutnya.